Halo semuanya, kembali lagi di Summary Daily Bible School. Dan pelajaran kali ini berjudul Dia Bukan Siapa Yang Bersama Dia. Kita mulai di John 1 verse 1. In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. Pada mulanya adalah Firman, dan Firman bersama-sama dengan God, dan Firman adalah God. Jadi berdasarkan ayat ini, kita bisa katakan, Dia bukan siapa yang bersama Dia. Di kalimat ini kita lihat ada dua kata Dia. Dan kata Dia yang pertama tidak bisa berbeda dengan kata Dia yang kedua. Dan kita tahu bahwa kata Dia di sini adalah the Word. Dan the Word itu kita tahu adalah God. Jadi kenapa kita tidak memakai God? Karena God itu menunjukkan dua. Oleh sebab itu kita menggunakan kata the Word. Karena kita mau membedakan. Sekarang mari kita lihat lebih dalam mengenai kalimat Dia bukan siapa yang bersama Dia. Kata Dia pertama ini menunjukkan satu oknum. Dan setelah kata bukan, ada siapa yang bersama Dia. Itu menunjukkan oknum yang lain selain satu oknum yang pertama tadi, yaitu Dia. Jadi, kita bisa ganti siapa yang bersama Dia ini dengan kata Dia. Jadi, di sebelum kata bukan ada Dia, oknum pertama, dan di setelah kata bukan ada Dia, yaitu oknum yang kedua. Jadi sekarang ada dua kata Dia. Dia yang sebelum kata bukan berbeda dengan Dia yang setelah kata bukan. Namun, kata Dia yang pertama sama dengan kata Dia yang kedua. Pertanyaannya, kenapa bisa sama tapi tidak sama? Penjelasannya, pertama kita ganti dulu kata Dia ini dengan kata God berdasarkan Yohanes 1 ayat 1. Jadi, dua kata Dia ini kita ganti dengan kata God. Yang membuat sama adalah keduanya adalah God, walaupun God yang pertama bukan God yang kedua. Artinya, God bukan God yang bersama God. Berdasarkan kata with atau dengan yang ada di Yohanes 1 ayat 1, God yang pertama tidak bisa bersama dengan dirinya sendiri. Artinya, God yang pertama ini bersama God yang bukan dirinya sendiri, yaitu God yang kedua. Jadi, keduanya adalah God, namun God yang berbeda. God yang adalah the Word bukanlah God yang bersama-sama dengan Dia. Jadi, sejauh ini berdasarkan Yohanes 1 ayat 1, kita dapati bahwa ada dua God. He was not the God whom he was with. Dia yang adalah the Word bukanlah God yang bersama-sama dengan Dia. Selanjutnya, mari kita ke John 1 verse 14. And the Word was made flesh. Yohanes 1 ayat 14. Dan Firman menjadi manusia atau daging. Kalau kita hubungkan dengan pengertian sebelumnya, artinya He who was not the God whom he was with was made flesh. Dia yang bukan God yang bersama-sama dengan Dia dibuat menjadi flesh atau daging. Artinya, salah satu dari dua God dibuat menjadi flesh. Tidak dikatakan bahwa He who was not the God whom he was with ceases to be God. Jadi, dengan
salah satu daripada dua God ini dibuat menjadi flesh, bukan berarti God-nya berhenti. Artinya, walaupun salah satu daripada dua God ini menjadi flesh, dia tetap God. Artinya, He who we know was not the God whom he was with, continue to be God while being in the flesh. God yang adalah Word, yang bersama-sama dengan God, tetap adalah God sementara dia flesh. Jadi, di sini tidak terjadi pergantian dari God ke flesh, tetapi ada penambahan ke kondisi God yang tidak berubah, yaitu flesh. Sekarang mari kita ke Matius 4 ayat 3. Dan kalau kita hubungkan dengan pengertian sebelumnya, bunyi ayat ini seperti demikian. Kalau kamu benar-benar He who was not the God whom he was with, coba buat batu menjadi roti. Inilah yang setan katakan kepada Tuhan Yesus. Inilah buktinya bahwa He who was not the God whom he was with never ceases to be God. Dia yang bukan God yang bersama-sama dengan dia tidak pernah berhenti menjadi God. Kalau God-nya berhenti, penggodaannya 100% sama dengan kita. Pertanyaannya, apakah kita pernah digoda seperti Tuhan Yesus, disuruh untuk membuat batu menjadi roti? Tidak pernah. Itulah buktinya bahwa kita bukan God. Kita tahu bahwa ketika Tuhan Yesus digoda, yang digoda adalah yang ditambahkan, yaitu kemanusiaannya. Kenapa? Karena kemanusiaannya kapan saja bisa akses ke God-nya untuk memenuhi kebutuhan kemanusiaannya. Kalau Tuhan Yesus tidak bisa akses ke God-nya, tidak ada gunanya untuk Tuhan Yesus digoda. Jadi, setan menggoda Tuhan Yesus karena dia tahu bahwa Tuhan Yesus bisa menggunakan kapan saja untuk akses kepada God-nya. Kita tahu bahwa kehidupan Tuhan Yesus dihidupkan sesuai dengan yang diinstruksikan oleh Bapa. Dan artinya Bapa tidak menginstruksikan Tuhan Yesus untuk membuat batu menjadi roti. Artinya bukan berdasarkan itu dia hidupnya. Waktu Tuhan Yesus katakan, "Peace be still," atau "diam, tenanglah," ketika sedang di danau, dia bisa menggunakan kuasanya. Pertanyaannya, kenapa Tuhan Yesus tidak menggunakan kuasanya untuk membuat batu menjadi roti? Karena dengan melakukan hal itu, Tuhan Yesus memenuhi kebutuhan dagingnya atau kemanusiaannya. Jadi, Tuhan Yesus bisa menggunakan kuasanya, yang penting dia tidak menggunakannya untuk mendapatkan keuntungan tambahan sebagai manusia untuk memenuhi kebutuhan kemanusiaannya yang mana kita sama sekali tidak miliki. Jadi, Yesus bebas memakai kuasanya dengan catatan tidak menolong diri ketika digoda. Dan Tuhan Yesus tidak memakai kuasanya karena dia berpikir bagaimana kita bisa diselamatkan kalau dia menggunakan kuasanya. Kita perlu untuk tidak jatuh dalam penggodaan. Oleh sebab itu, Tuhan Yesus pun perlu tidak jatuh dalam penggodaannya tanpa menggunakan kuasanya. Dan ketika kita digoda, kita perlu bergantung kepada Bapa, sebagaimana Tuhan Yesus bergantung sepenuhnya kepada Bapa. Kita tahu
waktu Tuhan Yesus diolok-olok dan diludahi, dia bisa menggunakan kuasanya, tetapi dia pilih untuk tidak menggunakan kuasanya. Dan kita tahu bahwa divine being Tuhan Yesus sangat menderita karena human nature dan divine nature-nya dijahit menjadi satu. Jadi saudara-saudara, marilah kita merenungkan akan kehidupannya Tuhan Yesus, di mana Tuhan Yesus ketika digoda, Tuhan Yesus bergantung sepenuhnya kepada Bapa. Supaya ketika kita merenungkan akan kehidupan Tuhan Yesus, ketika kita digoda, kita juga bisa melakukan hal yang sama, yaitu bergantung sepenuhnya kepada Bapa.